Kenapa? Berhenti sama nyanyi. Pak, bantu ibadah kami, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak Jokowi, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak Jokowi, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami, Pak. Bantu izin ibadah, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami, Pak. Viral warga Cermeng Gresik, diduga bubarkan ibadah umat Protestan di dalam rumah. Belum selesai kasus intoleran yang terjadi di Tangerang Selatan. Kini kembali terjadi kasus yang serupa. Kelompok minoritas yang melakukan peribadatan di rumah dibubarkan paksa oleh warga setempat. Warga perumahan Cerme Indah, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, diduga melakukan aksi pembubaran ibadah yang dilakukan oleh sekelompok orang dari Jemaah Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIPB. Dan aksi pembubaran tersebut pun terekam kamera warga. Video tersebut akhirnya viral di media sosial. Dalam video berdurasi 43 detik tersebut menunjukkan adanya keributan dari jemaah GPIPB dengan warga sekitar, dan aksi dalam video tersebut diberitakan yaitu terjadi pada Rabu 8 Mei 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan kronologinya, peristiwa tersebut bermula saat para jemaah GPIPB tengah menggelar doa bersama yang bertempat di rumah Manurung, RT 11 RW 3 Perumahan Cerme Indah. Dan secara tiba-tiba ada 3 orang yang datang ke lokasi serta berupaya untuk menghentikan kegiatan ibadah tersebut. Akibatnya, akhirnya terjadilah adu argumen antara para jemaah dan 3 orang warga tersebut. Dan melihat hal ini, warga sekitar pun berupaya untuk melerai. Kenapa? Berhenti sama nyanyi. Jangan Pak. Jangan Pak. Silakan, kita ikuti. Oke. Ayo, Bago. Kok ditutupi kok kene? Lewat. Aturan tetap ada. Sudah Bapak itu yang sudah ada keamanan buat ayo. Menilik seringnya aksi-aksi intoleransi akhir-akhir ini, di sini membuat kita semua prihatin. Bahkan dalam hati saya bertanya, kenapa Indonesia ini bisa berubah seperti ini? Apakah ini bisa dinamakan sebuah proses menuju Indonesia emas? Tentu tidak. Bahkan seringnya kasus-kasus intoleransi yang terjadi belakangan ini adalah menunjukkan sebuah kegagalan pemerintah dalam mengayomi masyarakatnya. Pak, bantu ibadah kami, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak Jokowi, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak Jokowi, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami, Pak. Bantu izin ibadah, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami, Pak. Para elit hanya sibuk mengejar kursi, bagi-bagi jabatan,
sibuk lempar-lempar kaos yang sebenarnya tidak pantas hanya demi sebuah pencitraan. Mungkin hal tersebut bisa jadi menjadi indikasi bahwa Indonesia saat ini terjadi krisis moral yang akut. Saya ganggu ibadahmu nggak? Saya cuma pecahkan kaca rumah saya loh. Bisa kan kau dengar dulu. Tidak bisa kan Kalian ada konfirmasi dengan RT RW di sini. Dengan kegiatan. Ini kan bukan kegiatan acara bersama-sama. Betul. Saya paham ini. Saya nggak ganggu ibadah, lanjut ibadah. Iya kan? Lanjut. Saya pecahkan kaca rumah saya. Saya mau melarang. Pakai sound. Dan kenapa kasus-kasus seperti ini bisa terulang dan terus terulang? Intoleransi lahir atas dasar perbedaan yang tidak dapat dimaklumi. Memang ada beberapa faktor penyebab intoleransi dalam kehidupan masyarakat, mulai dari faktor status ekonomi, kualitas pendidikan masyarakat, hingga status sosial, dan semuanya menimbulkan sikap intoleransi atau tidak adanya rasa saling pengertian dalam hidup berdampingan sebagai masyarakat. Ya, acara penolakan seluruh pendirian gereja di Cilegon City atau di seluruh kota Cilegon ini. Sepertinya Pak RT ini tidak terkait sama orang Kristen. Bahwa kami sudah mendirikan gereja, tapi saya ibadah. Mana gereja ibadah saya menggunakan? Yang penting kan sudah disampaikan palasi di kantor desa. Kami tidak mendirikan gereja. Terus masalahnya apa ya? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Ketua FKUB menyampaikan, Pak. Bapak ingat ya, bahwa kalau rumah doa tidak perlu izin. Tapi yang jelas, ada 7 faktor yang membuat aksi-aksi intoleran marak di negeri ini. Yang pertama adalah status ekonomi. Ketimpangan kondisi finansial dan ekonomi, serta kemiskinan masyarakat bisa jadi menjadi faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya sikap intoleransi. Dalam hal ini, negaralah yang pantas disalahkan. Yang kedua adalah status sosial. Status sosial yang berbeda akhirnya banyak melahirkan intoleransi akibat perbedaan jabatan, pekerjaan, serta latar belakang. Dan yang ketiga, kualitas pendidikan masyarakat. Hampir mayoritas masyarakat Indonesia tingkat pendidikannya sangat rendah. Dan hal ini menyebabkan demokrasi di negeri ini akhirnya banyak didominasi oleh kelompok-kelompok low class. Dalam demokrasi masyarakat yang low class ini, cenderung mereka ingin melakukan sesuatu perubahan yang cepat. Mereka cukup kritis, tapi sayangnya tidak dibarengi dengan cara berpikir yang rasional. Dan yang keempat adalah banyak bermunculannya oknum-oknum kiai ataupun oknum-oknum habaib yang mendoktrin melalui media sosial yang juga mengajak pada kebencian di antara sesama masyarakat. Kalau dulu orang mengajarkan paham radikal hanya bisa melalui cara-cara pertemuan atau cara-cara diskusi, tapi dengan perkembangan teknologi saat ini, oknum-oknum ini mulai banyak yang menggunakan medsos untuk menyebarkan paham-paham mereka. Dan akhirnya banyak masyarakat kita yang menjadi intoleran karena mereka belajar di medsos. Bahkan yang lebih parah, banyak dari teroris-teroris saat ini yang juga menjadikan medsos sebagai sarana dakwanya. Yang kelima adalah politisasi agama. Agama yang dicampur adukkan dalam urusan politik di sini seringkali menimbulkan permasalahan karena mereka melihat dari salah satu sudut pandang agama saja. Padahal politik dan agama merupakan dua hal yang berbeda dan tidak bisa disatukan. Dan yang keenam adalah terkikisnya nilai-nilai budaya luhur. Nilai-nilai budaya luhur ketimuran. Perkembangan dunia medsos secara pelan namun pasti banyak yang mengikis nilai-nilai ketimuran. Salah satunya adalah toleransi. Tapi di antara keenam penyebab munculnya intoleransi di tengah masyarakat kita, yang paling dominan adalah tingkat pendidikan, kemiskinan yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Ditambah lagi maraknya ceramah-ceramah radikal
di media-media sosial. Dan kedua faktor tersebut bisa mengindikasi kurangnya perhatian pemerintah kepada rakyatnya.